Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini sudah bisa bertemu lagi bertatap muka dalam pelajaran geografi. Ya, sebelum kita mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM. Ya, pada Fauzan dipersilakan dipimpin doanya. Sebelum mengawali aktivitas belajar mengajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih Fauzan. Ya, seperti biasa mengawali pelajaran geografi, Bapak ingin kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita semakin cinta terhadap tanah air kita. Ya, sebelumnya kita berdiri terlebih dahulu. Nah, itu gunung. Ya, silakan berdiri. Kita belajar tentang
materi ini ya sebelumnya kita pelajari, kemudian hari ini kita akan mempelajari lagi materi ini lebih spesifik ke ketahanan pangan di wilayah kita. Ya, kita ingin tahu karena kondisi wilayah kita ini memiliki, contohnya Bandung lah ya. Bandung ini memiliki kondisi yang hampir wilayahnya tertutup oleh pemukiman. Ya, wilayah untuk perkebunan, pertanian, ya itu sudah mulai sedikit ya, sudah habis oleh pembangunan. Ya, makanya kita harus bisa ya, atau bagaimana kalian nanti akan memiliki sikap terhadap kondisi ini, ya. Oke, ya. Bapak ingin tahu dulu apa sih ketahanan pangan itu? Coba, Amel. Ya, Amel. Iya, bagus ya. Jadi pangan itu seperti itu ya. Jadi ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Apa saja? Coba. Yang termasuk pangan itu apa sih? Padi, beras. Nah, itu mah orang Sunda ya. Iya. Semuanya padi. Saat kita berbicara tentang pangan pasti di dalam pikirannya nasi. Kenapa? Karena nasi itu menjadi makanan pokok. Ya. Nah, itu. Kemudian apa sih tujuan? Ya. Kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari ini adalah menganalisis ketahanan pangan nasional, menyediakan bahan industri serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kalian akan masuk ke kompetensi keterampilan itu membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional, bahan industri serta energi baru dan terbarukan. Nah, untuk hari ini tidak membuat petanya ya, nanti kalian harus hanya sampai menganalisisnya. Kemudian ini tujuan kita, ya. Tujuan kita itu melalui pendekatan saintifik dengan model, ya, problem based learning, serta metode tanya jawab, ya, dengan mengalami informasi dari berbagai media video ketahanan pangan serta artikel lain, peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ya, memiliki sikap jujur, tanggung jawab, kritis, kreatif, diharapkan peserta didik mampu menentukan komponen ketahanan pangan, menelaah upaya peningkatan ketahanan pangan, dan melaporkan hasil analisisnya. Ya, oke, siap kalian belajarnya? Ya. Semangat? Semangat. Ya, oke. Geografi muda? Geografi muda. Semangat, siap lah. Oke. Nah, sebelum ya. Jadi topik kita hari ini adalah ketahanan pangan. Ya. Jadi apa sih ketahanan pangan itu? Berarti kalau ketahanan pangan saat kita hidup, ya, cadangan untuk makanan kita ada, gitu kan? Itu ketahanan. Kalau itu istilah-istilah kitanya ya. Berarti kita tidak takut akan kelaparan. Ya. Biasanya ketahanan pangan ini disediakan oleh negara. Ya, kita berusaha juga untuk apa? Untuk membelinya, gitu kan? Nah, inilah ketahanan pangan. Ya, hanya di sini Bapak pengen ada satu tayangan dulu yang ingin menggali dulu lah bahwa kita sebagai orang Indonesia itu selalu berhubungan dengan nasi saat kita makan. Bahkan kalian kalau dulu masih mungkin dulu di SMP ya, saat istirahat, kalian sudah makan belum? Makannya gorengan, lepet, lepet lontong gitu kan, gorengan-gorengan. Kalian makan di sekolah. Tapi saat ditanya orang tua kadang-kadang, udah makan belum di sekolah? Belum. Padahal itu semuanya karbohidrat. Ya nggak? Ya, karbohidrat semua. Sampai rumah makan lagi nasi. Nah, padahal kadang-kadang orang Indonesia itu
saat makan steak, kalau orang barat makan steak dagingnya aja sama kentang. Kalau di kita orang Sunda, pikir apa? Pergi ke WS, ya iklan bapak-bapak lah sedikit. Pergi ke WS, kemudian beli steak. Steaknya teh bukan steak yang daging aja, pakai tepung, udah pakai karbo ya, pakai kentang, tambah lagi satu nasi. Itulah yang menjadi masalah. Nah ini di sini bahwa ada tayangan untuk menggugah kalian bahwa aneka ragam menu lokal bukan hanya nasi. Karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karbohidrat. Aku bawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jeruk segar sedang 125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram. 8 sendok makan tepung sagu 50 gram. 2 buah kentang sedang 210 gram. 2,5 buah pisang segar 117 gram. Dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Wih, pilih mana yang kamu suka? Nah, pernahkah kalian makan diganti? Enggak makan nasi lah, pengen makan pakai singkong. Pernah nggak? Pernah, bener. Beneran pernah? Enggak makan nasi lagi, satu hari itu pakai singkong. Nggak pernah kan? Karena kita itu selalu ya setiap hari itu wajib makan nasi. Ya. Nah itulah yang harus kita rubah supaya apa? Saat bahan pokok yang biasa kita makan itu tidak ada, maka kita akan terbiasa. Ya. Kan sekarang ibaratkan gini, kita makan bubur kan nasi ya. Tapi udah itu pengen makan lagi. Karena bubur itu tidak bertahan lama katanya. Ya, padahal ya itu semua sama saja. Berarti ini makan ubi, makan ubi. Udah gitu pengen makan nasi lagi. Nah, itulah kebiasaan orang Indonesia, khususnya orang Sunda. Orang Sunda itu tidak terlepas dari nasi. Ya, jadi itu. Nah, kita akan masuk ke pembahasan pangan itu apa? Ketahanan pangan itu apa? Nah, di sini ada video tentang pengertian faktor-faktor kalau kalian pahami, kemudian kalian nanti Bapak ingin tahu kalian ungkapkan apa saja faktornya, apa saja ketahanan pangan. Oke? Aneka ragam. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi definisi pangan dan ketahanan pangan, komponen ketahanan pangan, dan faktor ketahanan pangan. Tubuh manusia memerlukan asupan energi untuk beraktivitas. Asupan energi tersebut diperoleh dari makanan yang diproduksi manusia. Manusia membutuhkan makanan atau pangan untuk tetap produktif. Nah, pangan sendiri merupakan kebutuhan dasar manusia dan memiliki peran yang penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, ketersediaan pangan menjadi hal yang cukup penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan dicantumkan beberapa definisi terkait dengan pangan. Di antaranya, yang pertama, pangan dan ketahanan pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Selanjutnya, ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan
dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kemudian keamanan dan keanekaragaman pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, keanekaragaman pangan sendiri adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya. Oke, ada ketahanan pangan, ada faktor pangan. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu ketahanan pangan? Ya, Mea. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi dan beragam serta tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan. Iya. Di sini ada ketahanan apa? Mencukupi untuk negara sampai perseorangan. Ya, negara sampai perseorangan. Berarti kita sendiri bisa mempertahankan gitu, ketahanan pangan kita harusnya. Ya, dengan cara apa? Nah, nanti itu yang akan kalian analisis ya. Nanti kalian harus seperti apa? Harus bersikap seperti apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa pangan itu bukan hanya nasi, gitu kan? Kalian udah satu ilmu tuh dapat tuh bahwa pangan itu bukan hanya nasi. Karena kelebihan nasi pun tidak baik. Ya. Saat kalian makan nasi, nih, makan nasi satu piring, kemudian lauknya hanya nasi tongkol atau ayam sedikit, tapi banyak nasinya, apa yang akan timbul? Saat kalian mau pergi sekolah, sarapan nasi, blok 2 centong. Nah, kemudian ayamnya pahanya dibagi 2, maka kenyang, pergi ke sekolah. Saat datang ke sekolah apa yang terjadi? Ngantuk. Beda dengan orang Jepang. Saat orang Jepang itu sarapan, apa yang dilakukan? Makan ikan yang banyak, ikannya ibaratkan 1/4, nasinya hanya sedikit, terbalik. Nah, makanya kalau banyak protein kitanya akan semangat. Beda dengan saat makan nasi banyak, karbonya banyak, proteinnya sedikit, maka yang akan muncul adalah lemas, ngantuk. Ya, nah itu. Ya. Jadi harus seimbang. Makanya dalam proses makan itu tidak sembarangan, harus sehat tadi ya, harus juga dinyatakan baik atau halal menurut agama. Ya, sekarang ngeri gogog gitu kan, itu dimakan gitu kan, itu kan ngeri gitu kan. Di berita kan banyak sekarang di pasar-pasar menjual daging guguk gitu kan, itu sangat ngeri. Ya. Yang kita bisa makan ya kita sudah tahu sendiri apa dagingnya, daging sapi, terus kemudian daging ayam, kemudian daging kambing. Mungkin kalau lagi kurban juga ada yang menyembelih unta. Itu sudah disyariatkan di dalam Islam. Kalau kita warga memeluk agama Islam. Kalau yang aneh-aneh janganlah. Sekarang itu ada yang makan daging kodok, ya biasanya disebut apa? Suike, gitu kan? Daging kelelawar dimakan, ya padahal kelelawar itu sumber dari penyakit corona, ya COVID, itu bahaya. Makanya jangan sembarangan lah makan. Makanlah makanan-makanan yang bergizi. Lihat tadi faktor dari ketahanan pangan apa saja? Lahan, iklim, cuaca,
pertanian dan perkebunan bisa dilakukan atau dilaksanakan. Tanpa lahan bisa nggak? Kita lihat nanti. Bisa juga sebetulnya. Ya. Kemudian apalagi lahan iklim. Nah, ini yang sangat mempengaruhi terhadap kualitas ataupun ada tidaknya pangan di suatu negara. Ya, kita lihat. Ya, faktor ketahanan pangan tadi apa saja? Ya, ada lahan. Kemudian iklim. Kemudian cuaca. Dan nah, ini ya. Tadi ya, lahan ini sangat diperlukan sekali. Ya. Kemudian iklim. Wah, ini apalagi? Kita lihat, masih ingat nggak dengan materi sebelumnya kelas 10 tentang cuaca dan iklim? Itu mempengaruhi pertumbuhan suatu tumbuhan. Berhubungan dengan materi kelas 11 ya. Tadi materi sebelumnya kita di pertemuan sebelumnya tentang flora dan fauna. Itu sangat dipengaruhi terhadap iklim. Persebaran flora fauna itu sangat dipengaruhi terhadap iklim. Kenapa? Karena kita lihat contohnya sayuran cocoknya ditanam di wilayah yang di mana? Nah, Rizky, kenapa di dataran tinggi? Karena tanahnya Gemur. Terus apa lagi dengan cuacanya, iklimnya? tropis kayak dingin gitu Kak. Dingin, ya sejuk. Biasanya sayuran itu bisa ditanam di wilayah yang memiliki iklim atau suhu yang sejuk. Biasanya di dataran tinggi. Nah, kita lihat dataran tinggi biasanya selalu memiliki suhu yang sejuk, lebih dingin gitu. Karena tekanan udara di sana adalah tinggi. Ya. Itu sangat berhubungan dengan iklim. Kan ada ibaratkan bisa nggak di Arab? Iklim apa itu? Gurun ya. Bisa nggak di gurun menanam sayuran? Sekarang bisa dengan menggunakan teknologi ternyata. Ya. Contohnya Amerika itu ya sekarang sudah mulai menanam sayuran itu menjadi industri. Dia menanam sayuran itu pakai kayak di pabrik, kemudian cahaya mataharinya diganti dengan LED. Ya. Contohnya menanam pokcoy, tahu pokcoy? Yang kayak sosin gitu kan? Itu pakai rak-rak, pakai hidroponik, ada yang pakai tanah, kemudian mataharinya diganti dengan LED, ya, lampu LED. Mereka sudah mampu seperti itu. Ya. Kemudian iklim dan cuaca tadi sangat berpengaruh sekali. Ya. Contohnya stroberi biasanya ditanam di wilayah yang sejuk. Bisa nggak ditanam di kota Bandung, di tengah-tengah kota Bandung? Bisa ditanam, tapi hasilnya berbeda. Kalau di Lembang itu besar-besar, ya manis. Coba di kita ditanam, jadi tapi asam ya, kemudian kecil, biasanya seperti itu. Karena cuacanya tidak cocok. Ya. Nah, tadi teknologi sangat berpengaruh lagi tadi teknologi. Di negara kita, contohnya apa saja penerapan teknologi dalam faktor ketahanan pangan atau pertanian saja. Coba teknologi. Menggunakan traktor dalam bertani. Kemudian apa lagi? Kan pernah nggak mendengar pemerintah membuat bibit tanaman padi yang asalnya biasanya ditanam di tanah yang basah, sekarang bisa ditanam di tanah kering atau di pot bahkan ya. Pernah dengar nggak? Nah itu salah satu teknologi merubah, gitu kan? Merekayasa, itu teknologi. Ya, selain itu tadi kata Bapak di Amerika, di Jepang, itu teknologinya. Bahkan kalau di kita untuk menebar pupuk, gitu kan? Menebar pupuk di kita masih manual kan? Pakai apa? Manusia, gitu kan?
disebar. Ya. Kalau di negara lain udah gini tinggal diam aja. Pakai drone. Pakai drone rata. Kalau disebar oleh manusia bisa memakan waktu seharian. Kalau pakai drone 1 jam beres. Itulah salah satu teknologi. Ya, makanya di dalam faktor ketahanan pangan itu ada lahan, itu sudah pasti kita butuh akan lahan. Ya, oke. Nah, kita perjelas lagi. Ya. Nah, ini ketahanan pangan tadi. Ya. Ketahanan pangan merupakan situasi ketika semua rumah tangga mempunyai akses. Menurut FAO, apa FAO? Food and Agriculture. Ini organisasi dunia dalam ketahanan pangan. Ya. Lihat akses baik secara fisik maupun ekonomis untuk memperoleh pangan. Ya. Bagi seluruh anggota keluarganya dan rumah tangga tidak beresiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Ya, itu sangat penting. Ya, itu ketahanan pangan. Lihat undang-undang ini tentang pangan. Ya, di kita mengatur undang-undang yang mengatur tentang pangan di negara kita. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara. Ini yang tadi diungkapkan oleh Amel. Ya. Kemudian ini komponen ketahanan pangan ada ketersediaan, ada lagi aksesibilitas dan pemanfaatan. Kita lihat ya, di sini ada ketahanan pangan. Komponennya apa saja? Ya, ada ketersediaan. Apa saja tadi? Satu, ketersediaan. Dua, aksesibilitas. Tiga, pemanfaatan. Nah, ketiga komponen ini haruslah lengkap. Saat satu saja tidak ada atau di sini kita lihat ketersediaannya ada di Indonesia, aksesnya jelek, maka apa yang akan terjadi? Sampai tidak? Coba kasih contoh. Saat ketersediaan ibaratkan mie instan, ada mie Indonesia banyak kan? Bahkan mie instan Indonesia itu terkenal sebagai mie instan terenak di dunia, ya kan? Yang disebutkan itu apa judulnya? Judul apa? Mereknya. Mie instan terenak di dunia. Coba kalau ada ketersediaan tanpa aksesibilitas, apa yang akan terjadi? Tidak akan tersalurkan. Saat tidak akan tersalurkan, apa yang terjadi? Tidak ada ketahanan pangan. Ketahanan pangannya tidak ada. Apalagi? Tidak terpenuhinya. Terus apa lagi? Saat aksesnya tidak ada. Bukan tidak ada, jarang dan susah lagi. Apa yang akan terjadi? Tadi akan langka. Maka saat langka itu terjadi, harga akan naik. Ya, bahkan ada satu wilayah yang 1 dus mie instan itu harganya 1 juta di daerah tersebut. Contohnya di Papua, Kalimantan. Kenapa? Karena akses ke sana sangat susah. Ongkosnya mahal. Ya, sehingga produk tersebut akan menjadi mahal dan langka. Kayak gini lah, padi yang dihasilkan di wilayah Jawa Barat akan dibawa ke Papua. Ongkos ke Papua berapa? Maka si barang tersebut akan menjadi mahal ongkosnya. Ya, jadi komponen dari ketahanan pangan itu wajib, ya, ketersediaannya ada, aksesibilitasnya atau menuju ke satu wilayah itu ada, dan pemanfaatannya akan terjadi. Nanti
Oke, ya itu dari kom. Lihat tadi kan, tuh aksesibilitas, ya fisik jalan infrastrukturnya harus lengkap, ya. Daya beli masyarakatnya, ya. Kemudian pemanfaatannya. Pilar ketiga dari ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Ya, manfaat pangan meliputi pemanfaatan pangan yang baik diakses oleh rumah tangga atau kemampuan individu untuk menyerap zat gizi, ya. Kemudian dan pemanfaatan makanan secara efisien oleh tubuh. Ya. Ada nggak orang yang makan banyak tapi tidak bisa menyerap gizinya? Ada. Itu soal ada penyakitnya. Ada juga makannya tidak teratur. Ya, makan yang tidak teratur seperti apa? Wah, makan banyak. Ya, kayak tadi kan, nasinya banyak, dagingnya dikit atau temennya sedikit, gitu kan harus ada 4 sehat 5 sempurna. Kan kita mah nasinya banyak. Oke, selanjutnya nih faktor ketahanan pangan ada apa saja tadi? Lahan, iklim, cuaca dan teknologi. Lahan sudah. Teknologi, iklim, cuaca dan infrastruktur. Ya, sudah jelas itu wajib ada. Ya. Oke. Lahan merupakan faktor penting dalam penyediaan sumber pangan. Karena kalau sawah belum bisa digantikan, ya. Sawah itu wajib ada lahannya yang sangat luas dan lahannya biasanya basah, walaupun sekarang sudah mulai ada yang disebut dengan padi varietas di tanah yang kering, gitu kan? Itu sudah mulai ada. Kemudian iklim dan cuaca nih, ya, seperti di mana? Papua, ya. Kenapa mereka makannya papeda? Itu dari apa papeda? Dari aci, ya. Apa aci teh? Tapioka ya. Ya kalau di Sunda itu aci banyak karena makanan-makanan dari olahan aci itu sangat banyak. Wah, kita itu ada cilok, cimol, cireng, itu semuanya dari aci, ya. Tapi tidak menjadi makanan pokok, ya. Kalau di Papua itu ada papeda sebagai makanan pokok. Kenapa? Karena di sana sangat susah akan adanya nasi. Itu makanya ketahanan pangan itu dipengaruhi tadi oleh teknologi tadi, terus infrastruktur, ya. Infrastruktur dan teknologi ini sangat penting, ya. Nah, saat kita mempelajari ketahanan pangan tadi, coba apa yang ada di dalam pikiran kalian? Apa yang ada di dalam pikiran kalian tentang ketahanan pangan? Coba, Diana. Indonesia kan sebagai negara termasuk negara agraris, ya. Tapi masih dipertanyakan kenapa ketahanan pangan itu masih belum optimal. Kenapa ketahanan pangan Indonesia masih belum optimal? Ada pertanyaan dari Dina, ya. Coba siapa yang bisa menjawab kenapa ketahanan pangan di Indonesia masih belum optimal? Hujan, coba. Kenapa? Ada faktor apa? Kalau menurut saya, Pak, khususnya di Jawa Barat, mungkin dari lahan karena permukiman semakin padat, terutama dari perhotelan dan permukiman lainnya. Terus dari kitanya juga terlalu sulit untuk memanfaatkan situasi dan kondisi di khususnya di Jawa Barat. Oke, bagus. Jadi menurut Pak Hujan, bahwa kenapa tadi kata Dina Indonesia itu katanya negara agraris tapi kondisi pangannya masih fluktuatif, ya. Jadi menurut Pak Hujan bahwa tadi, ya, bahwa di Indonesia itu ataupun khususnya di Jawa Barat masih belum bisa stabil memanfaatkannya. Kemudian adanya alih fungsi lahan, itu yang sangat bermasalah. Alih fungsi lahan dalam hal apa? Tadi yang asalnya sawah berubah menjadi, itu yang jadi masalah. Apalagi
kondisinya sekarang itu gini, itu yang punya kampung halaman. Ini orang Bandung semua. Naura punya kampung halaman? Ada ya, Ciamis ya. Nah, Ciamis. Coba di sana masih pertaniannya masih dilakukan enggak? Ada tapi jarang. Kenapa? Karena banyaknya orang daerah itu lebih baik tinggal di kota untuk mencari kerja. Kenapa? Lebih terjamin. Coba kenapa orang daerah itu lebih baik pergi ke kota untuk bekerja daripada jadi petani? Penghasilan petaninya kecil dan kurang katanya. Kemudian apa lagi? Apalagi kayak gini, ada orang daerah yang dulunya petani, pasti anaknya nggak mau jadi petani. Kenapa? Gengsi. Ya, karena ada pikiran gini. Tadi karena penghasilannya kecil, ya dari bertani, lebih baik anaknya juga pergi. Ya, silakan pergi saja ke kota, belajar di sana, cari kerja di sana. Lebih baik sih lahannya itu kan dijual untuk biaya kuliah. Ada yang seperti itu. Bahayanya apa? Tingkat pertanian semakin sehingga hasil dari pertanian pun di wilayah di negara Indonesia itu semakin rendah. Akhirnya apa? Kita mengimpor, gitu kan? Dari luar. Padahal selama ini negara kita pernah menjadi negara yang swasembada pangan. Ya, pangannya melimpah. Ya. Oke. Nah, sekarang ya kalian Bapak sudah bagikan tadi LKPD-nya. Ya. Ini nanti link-link yang akan kalian harus yang bisa kalian buka. Itu ada 3 link. Yang pertama itu yang ada di LKPD, yang kedua itu tentang penelitian tentang pangan, kemudian yang ketiga itu link tentang data di Jawa Barat, ya. Data di Jawa Barat tentang pangan di Jawa Barat itu. Ya, ada di BPS, ya, Badan Pusat Statistik. Jadi nanti kalian tugasnya ada 2. Yang pertama itu kalian menganalisis dari artikel ini, ya, yang sudah kalian pegang. Kemudian ini analisisnya silakan baca artikel yang kalian pegang, dan kalian telah bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh kita, warga kalian sebagai warga Kota Bandung, ya, supaya kita bisa menjaga ketahanan pangan, ya, dari permasalahan itu. Kemudian yang keduanya, nah, istilah data yang di bawah itu, ya, nama bahan pangan, kemudian daerah di Jawa Barat, persebarannya di mana, kemudian nah ini yang harus kalian cari dari link BPS tadi. Contohnya kalian bisa dilihat di Google lah sebelumnya, penghasil ayam di Jawa Barat, nanti data BPS-nya akan keluar. Atau bisa langsung melalui link yang tadi. Ya, silahkan linknya di buka. Ya. Nah, nantinya ada yang ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan dulu? Nora, gimana? Ngerti? Kalau Gilkis, Seni, ya silakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menganalisis dulu, kemudian 5 menit untuk mencari data di BPS. Silakan. Sini gimana? Ngerti kan? Ya, bagus. Bisa Ki?
Ada kesulitan yang data di BPS-nya? Ada? Nah, makanya nanti kalian cari data BPS-nya, ibaratkan ada jalur itu ada pangannya ya, sudah ditentukan oleh Bapak. Masih banyak sebetulnya pangan, tapi kalian bisa hanya 10 Bapak suruh cari dulu. Karena kalau terlalu banyak juga nanti waktu tidak akan cukup. Gimana ya? Oh ya, nah. Betul. Ini tentang apa? Luas panen produksi ya, padi ya. Menurut provinsi. Cari yang Jawa Baratnya, ya. Ini kan yang Indonesia. Pakai linknya, link yang Jawa Barat. Coba lihat. Nah, jadi si data ini gunakan. Jadi biasanya kalau dia banyak pasti akan disebar ke daerah lain, bukan hanya untuk mencukupi wilayahnya sendiri. Ya. Sekian. Serius ini.
ini sunyi sepi gini, serius. Ya, mudah-mudahan nanti melahnya sangat bagus ya. Oke, Bapak pengen ada perwakilan dari beberapa siswa untuk memaparkan hasil telahnya. Kira-kira siapa yang pertama mau mengungkapkan harus seperti apa sih yang dilakukan kalian sebagai warga Kota Bandung? Kalau kondisi Kota Bandung itu seperti ini, kan kalau lama-lama ya daerah lain juga ibaratkan lahannya sudah hilang, kan? Lahannya hilang, kemudian kualitas ataupun banyaknya produk dari pangan ini berkurang. Kalian sebagai warga Kota Bandung harus seperti apa? Ya, coba Bapak pengen tahu siapa yang mau mengungkapkan hasil telahnya. Rizky, Pak Ujan, Diana, Amel, Pak Ujan, siap? Bapak pengen berdiri lah biar kelihatan di depan. Boleh. Harus seperti apa? Coba Pak Ujan sebagai warga Kota Bandung akan seperti apa? Kalau menurut saya, di sini kita harus ambil dari kebijakan pemerintah. Karena apa? Dari sini kita harus membuka lahan pertanian yang baru. Karena kenapa? Karena khususnya di Jawa Barat, pemukiman dan lahan khususnya buat lahan pertanian itu semakin tergerus oleh oleh perhotelan dan pemukiman lainnya. Jadi di sini juga kita harus ambil dari kebijakan masyarakat warga Jawa Baratnya mengenai tentang pemakaian bahan pangan tersebut, Pak. Kayak misalkan kita nggak terlalu terfokus dari beras, akan tapi kita juga bisa dari jagung, kentang dan ubi-ubi lainnya. Terus dari sini juga kita harus memanfaatkan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kenapa? Karena tatanan dunia itu akan semakin berubah jika zamannya semakin maju. Sekian, Pak. Bagus. Kasih plus untuk ya tadi ya kalian dulu. Ya, tadi Pak Ujan mengungkapkan ya bahwa satu dari pemerintahnya berarti pemerintah harus memiliki kebijakan untuk apa tadi membuka lahan, karena di dalam artikel juga menyatakan bahwa mulai ada pembukaan lahan untuk di Kota Bandung ya, khususnya itu di wilayah timur gitu kan, di timur Kota Bandung. Kemudian apalagi tadi tidak hanya menggunakan makanan nasi saja. Ya. Kemudian apa lagi? Tadi punya Peran warga. Kita sebagai warga ya harus melihat atau memposisikan diri kita harus seperti apa nanti. Ya, itu yang diungkapkan oleh Pak Ujan. Rizky coba seperti apa kalau Rizky sebagai warga Kota Bandung lah ya. Itu berperan ya. Langsung aja Pak. Boleh, silakan. Jadi menurut skema, bagaimana sih cara kita untuk mempertahankan pangan kita gitu? Kalau untuk soal negara yaitu paling urusan pemerintah dan itu juga disampaikan oleh Pak Ujan gitu. Bagaimana sih cara kita mempertahankan pangan di keluarga kita gitu? Nah seperti tadi yang kata Pak Ujan disampaikan bahwa kita itu karbohidrat itu nggak hanya nasi loh gitu. Ada yang lain-lain loh, ada yang misalnya nggak hanya beras doang loh. Terus kita juga dari sayuran-sayuran kita juga bisa menanam di rumah loh, seperti kita juga menanam di dalam tumbuhan pot gitu, tumbuhan di dalam pot gitu. Kita juga bisa seperti itu. Seperti contohnya kalau sayuran seperti pakcoy kan bisa kita menanam di rumah, terus seperti seledri juga. Terus kalau misalnya bumbu dapur seperti banyak kan bisa kita menanam cengkeh, lada, terus kayak apa lagi ya? Kacang-kacangan seperti itu. Kalau buah-buahan kita bisa stroberi, jambu seperti markisa gitu kan. Dan jadi
kita juga tidak bisa tidak membeli keluar, tapi kita juga bisa menanam sendiri gitu di dalam rumah kita sendiri gitu. Karena kan di Bandung itu sangat sedikit gitu ya lahannya, jadi kita juga bisa memanfaatkan lahan kita di rumah kita sedikit lah untuk menanam dalam potnya gitu. Seperti itu aja sih Pak. Ya, bagus, kasih aplaus untuk Rizky. Nah, Rizky lebih ke spesifik ya, spesifik untuk di lingkungan rumah tangganya. Ya, jadi untuk ketahanan pangan keluarga harus seperti apa? Itu dengan cara menanam, ya, menanam apa? Bisa menanam di dalam pot. Apa saja itu? Apa saja bisa sebetulnya. Ya, tadi sayuran, ya, tadi untuk bumbu dapur ada apa? Cabai ya. Terus ada juga sebetulnya bisa dan lain-lain itu bisa dilakukan. Mungkin ada di antara kalian yang sudah melakukan, ada nggak? Coba. Ada yang sudah melakukan? Coba di rumahnya ada yang sudah melakukan? Hah? Naura? Di rumahnya sudah melakukan penanaman tadi? Di rumahnya udah? Coba Cik, coba kamu punya nggak fotonya? Bisa kirim ke grup, ya. Apa yang sudah dilakukan di rumah tadi? Kan tadi kata Rizky bisa ditanam di pot seperti cengkeh katanya ya, atau disebut apa lagi? Itu apa? Cabai ya. Nah, udah ada dikirim ya? Oke, kita lihat ya. Naura katanya di rumahnya sudah melaksanakan penanaman dalam pot. Ada tidak? Nah, kita lihat. Naura udah ngirim di rumahnya sudah katanya sudah menanam. Ya. Bentar. Nih. Betul ya. Wah. Ini Naura di rumahnya sudah menanam tanaman apa ini? Cabai ya, cabai rawit lah, cengkeh kalau di Sundanya. Kita lihat, bagus ini. Ini suka dipanen, Naura? Suka. Jadi kalau untuk buat sambal ya nggak usah beli ya, tinggal pergi. Di mana ditanamnya di mana? Di atas di jemuran. Ya bagus ya. Ada lagi? Sebenarnya banyak kok. Ada apa aja? Oh ini apa? Bawang daun. Ada lagi sama ya ini cengkeh ya. Apa ini tomat ya? Ini tomat. Ini apa? Oh jahe ya. Ini jahe merah. Jahe merah biasanya digunakan untuk apa? Obat-obatan ya. Bagus. Tuh ternyata bisa. Ini apa ini? Tomat. Ini di lantai atas, di lantai 3 buat jemuran. Nah, lahannya digunakan untuk itu. Tuh. Apa ini? Apa ini teh kuningnya? Ini ada jambu. Jambu batu ya, jambu batu. Itu bisa. Ya. Ini apa? Oh, buah naga. Sampai buah naga nanam bagus sekali. Ya. Jadi Naura di rumahnya sudah melaksanakan ini. Ada lagi nggak yang sudah melaksanakan seperti ini? Nah, ini jadi contoh. Bahkan ini sudah menjadi program pemerintah dalam meningkatkan pangan di kota Bandung. Ada istilahnya tadi di artikel tadi ada buruan saing, ya. Itu program pemerintah dalam meningkatkan pangan. Nah, dalam prosesnya, ya tadi yang kedua LKPD adalah kalian mencari wilayah persebaran dari pangan di mana? Di Jawa. Coba Bapak pengen lihat, ya apa saja, ya yang tadi yang 10 pangan itu coba dari daerah mana saja datanya. Bapak pengen di sini Bapak sudah sediakan garis-garis dan bahan pangannya. Coba kalian tempel
kalian dari mana saja wilayah persebaran dari pangan itu di Jawa Barat. Jadi Bandung itu dari mana saja persebaran pangannya, karena di Bandung kan kita hanya sedikit ya bisa memenuhinya. Nah, maka di Jawa Barat ada wilayah-wilayah pendukung ya yang mengakibatkan Bandung bisa mencukupi pangannya. Kalian sudah cari tadi dari data BPS wilayah mana saja penghasil dari bahan pangan tersebut. Coba siapa yang pertama? Seni? Ya, Amel. Coba apa? Mau nempel apa? Mau menjelaskan tentang apa? Ubi. Ya, ubi. Silakan. Mari ubinya. Coba. Ubinya mana ubi? Nih. Ubi dari mana, Mel? Kabupaten Bandung. Ya, Kabupaten Bandung, katanya dari wilayah Arjasari. Ini ke Bandung, bagus ya. Selain Bandung di mana lagi coba? Ya, Kabupaten Bandung. Dari mana lagi? Ya, Bandung Arjasari, Banjaran ya. Itu penghasil terbesar ubi ya. Oke. Dari sanalah pemasok ubi ke kota Bandung. Kemudian siapa lagi? Dina? So. Sambil jelasin selain di sana juga di mana? Oke, kentang ya. Dina kentang. Coba ini. Bentar. Nah, nempel. Kentang dari mana? Kabupaten Bandung, yang tepatnya ada di Pangalengan. Gimana? Kentang itu tersedia di Kabupaten Bandung, yang tepatnya ada di Pangalengan. Tapi ada juga tersebar di daerah Dieng dan juga Garut. Ya. Tapi Ya, paling banyak di Pangalengan ya. Kalau di Jawa Barat paling banyak penghasil dari kentang itu dari Pangalengan. Ya, kenapa seperti itu? Karena Pangalengan memiliki lahan yang subur dan tanahnya gembur, itu bagus untuk penanam kentang. Selain itu ya, yang terkenal sebetulnya kentang lebih banyak atau banyak sekali di wilayah di Dieng ya. Oke, siapa lagi? Boleh? Kira mana nanam di menempel apa? Jagung. Jagung. Daerah mana? Garut. Jagung, katanya penghasil terbesarnya dari data BPS itu dari Garut sebanyak 576,611. Ya. Bisa juga dari Indramayu sama Sukabumi. Indramayu dan Sukabumi. Jadi paling banyak itu dari Garut. Jadi Jawa Barat juga bukan hanya Garut saja penghasil jagung, ibaratkan banyak juga ada Indramayu ya dan lain-lain. Bagus, terima kasih. Rizky, coba apa? Padi Pak. Tadi beras ya? Beras. Coba dari mana beras? Banyaknya? Indramayu Pak. Dari Indramayu katanya. Dari Indramayu katanya. Indramayu mana? Coba. Nah, ya, so. Ini set. Lalu. Selain Indramayu,
Selain Indramayu itu Pak, ada Subang, ada Cianjur, ada Tasik, dan ada Majalengka. Ya, kalau beras itu paling banyak kita mengenal. Ya, beras itu kita di Jawa Barat itu paling banyak itu di wilayah Indramayu Subang karena daerah tersebut menjadi lumbung padi terbesar di Jawa Barat. Ya. Selain itu, coba siapa lagi? Farhan? Ya, Farhan mau apa? Ayam. Ayam. Ya, dari mana ayam? Ciamis. Wah, Ciamis. Ayam banyaknya dari Ciamis. Oh. Sampai pada. Oh. Ciamis. Ya. Ya, bagus. Selain di Ciamis, penghasil ayam atau banyaknya peternakan di daerah mana menurut BPS? Bogor. Subang. Ya, bagus ya. Jadi tadi ayam juga banyak paling banyak itu dari Ciamis, kemudian daerah lainnya ada Bogor, ada Subang. Mungkin di daerah-daerah lain juga ada, tapi tidak sebanyak di Bogor, Ciamis dan Bogor ya. Siapa lagi? Mau Nura? Ikan, coba. Dari mana ikan? Dari Indramayu. Indramayu ya. Indramayu itu sebetulnya daerah yang sangat strategis ya. Mau perikanan, peternakan, perkebunan sawah juga. Ya, karena kita ketahui padi itu banyak ditanam di wilayah Indramayu. Kenapa? Karena wilayah dataran rendah. Ya, memiliki suhu ya. Jadi Indramayu itu sangat strategis ya. Oke, kita telur. Dari mana telur? Hah? Bogor. Banyak peternakan di Bogor ya. Itu banyak peternakan ayam atau telur di Bogor. Nih. Ya. Kemudian ada kacang kedelai. Ya. Di mana? Indramayu lagi. Karena lahannya subur, bagus. Ya. Tempel saja di sini, Pak. Apa lagi? Sapi. Nah, nyebut sapinya kalau bari melotot sapi. Sapi melotot ke bapak sapi. Tasik-Malaya. Oh. Tasik Malaya. Malaya. Mana Tasik? Oh, di sini ya, dekat Ciamis. Sapi. Kemudian yang terakhir sayuran. Garut. Ya, paling banyak menghasilkan sayuran Garut. Tetangga kita sebetulnya pemasok sayuran terbaik ada Lembang, ada Ciwidey, ya, Pangalengan itu menghasilkan sayuran juga. Ya. Garut. Ya. Jadi tadi bahwa Bandung itu merupakan wilayah tengah-tengah Jawa Barat. Makanya Bandung itu menjadi wilayah yang sangat strategis sebetulnya. Sebagai apa? Ya. Selain sebagai wilayah yang tidak mempunyai pangan yang banyak, tapi Bandung juga memiliki apa? Karena Bandung di tengah-tengah, Bandung itu menjadi core atau inti persebaran pangan yang dari daerah itu berarti dari Garut ya masuk ke Bandung ada pasar induknya, kemudian disebar lagi ke daerah yang lain. Ya, itulah untungnya Bandung menjadi wilayah persinggahan ya pangan
pangan yang akan disebar ke Jawa Barat itu masuk dulu ke Bandung, baru dia menyebar ke daerah lain. Sehingga kita tidak pernah kecurangan akan pangan. Tapi ya, apa yang kita lakukan tadi menurut Rizky, kita harus mulai menanam. Nah, itu selaras dengan program pemerintah. Ya, program pemerintah yang mencanangkan ini. Oh, mana remote-nya? Ini. Ya, yang mencanangkan buruan sae namanya. Ya, apa itu buruan sae? Ya. Ya. Apa itu buruan sae? halaman sehat, bidang ekonomi. Nah, buruan itu halaman, ya. Sayana sehat, alami, ekonomis, sehat. Berarti menanamnya tidak usah pakai pestisida. Alami juga sama ya, menggunakan pupuk alami, kompos ya. Berarti itu sari apa yang kita makan biasanya? Sari kotorannya. Oh iya. Ya. Kemudian ya program dari pemerintah Kota Bandung yang mencanangkan buruan sae atau bahan yang tadi apa? Sehat, alami dan ekonomis. Apa itu ekonomis? Hah? Ekonomis berarti memiliki nilai jual. Tidak hanya untuk kebutuhan sendiri, bisa saja tadi Laura kan di rumahnya sudah banyak pohon cengkeh dan pohon jahe merahnya banyak. Nanti saat panen bisa sampai 2 atau 3 kilo. Bisa dijual kan? Bisa. Bisa menghasilkan buah. Ya, itu buruan sae. Sebenarnya apa sih buruan sae? Nih. Ya. Ini Salah satu wilayah yang menjadi percontohan buruan sae ini berada di kawasan Kelurahan Marga Sutra, Kota Bandung. Warga di sini memanfaatkan lahan sempit untuk menanam berbagai sayuran, buah, dan tanaman obat seperti pakcoy, kangkung, selada, tomat ceri, hingga serai dan jahe merah. Awalnya para warga mendapat pembinaan dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, mulai dari cara bercocok tanam. Setelah mendapatkan pelatihan, warga mulai mencoba bercocok tanam secara mandiri. Meski awalnya mendapatkan kesulitan untuk paham dan gimana dalam bercocok tanam, kini warga Kelurahan Marga Sutra menjadi mahir dan bisa mendapatkan manfaat dari buruan sae. Program buruan sae ini bisa menunjang penurunan angka stunting dengan sayur dan ikan lele yang bagus bisa diberikan kepada ibu hamil, bayi di bawah 2 tahun, serta lansia, bawahnya lele, untuk masyarakat yang sedang isolasi mandiri. Buruan sae juga menjadi fondasi jangka menengah dari salah satu program yang hari ini kita tempuh bersama yang bernama penurunan angka stunting. Jadi intinya adalah masyarakat berdaya, berkumpul, kemudian edukasi sedemikian rupa, menggunakan lahan-lahan yang bisa digunakan untuk program panen. Program buruan sae ini merupakan pengembangan dari program urban farming yang lebih dulu dikenalkan oleh Pemkot Bandung pada 2014. Namun, jika urban farming lebih fokus kepada sayuran, buruan sae menyasar di sertifikasi tanaman yang bisa dibudidayakan oleh warga di halaman yang sempit. Ayam. Nah, Laura ada ayam? Saat ini Laura juga Pemkot sudah Bandung sama telah ayam mencatat ayam. 190 titik buruan sae di Kota Bandung. Hal ini sudah jauh dari target sebelumnya yang menargetkan membangun 50 Inilah yang disebut dengan nilai kelurahan. ekonomi. Jadi bisa Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kalau udah seperti ini, lelenya ada, sayurannya ada, ayamnya ada. Saat kita tidak punya pangan, ibaratnya uang habis, ya, tinggal ayamnya kita kuncit, potong, terus lelenya kita ambil, goreng, tinggal kasih itu apa? Bumbu lele itu apa aja? Salam. Nah, kuning kan goreng lele tinggal pakai kuning, ya, pakai garam, ya,
bawang merah, bawang putih, ada tuh di kebunnya di tanah. Udah aja tinggal goreng. Ya kalau nggak ada minyak Pak, kita bakar aja. Bisa ya? Nah ini ya. Jadi kalian coba bisa nggak kalian simpulkan kalau sudah kalian melihat proses pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat? Coba Farhan, setelah kalian belajar tentang materi ini, apa yang kalian dapat? Ya, si Bapak pengen kalian menyimpulkan apa yang kalian dapat, apa yang kalian bisa rasakan setelah belajar ini. Yang dari Farhan dapat, kita Pak ada panen industri. Ya. Jadi kita dan seluruh warga teh harus bisa menanam di rumah, sama ikut serta dalam pemburuan saya Pak. Ya, bagus. Bukan untuk Farhan. Coba dari sini, ya, Seni. Kira-kira apa yang Seni dapat setelah belajar tentang ketahanan pangan ini? Ya. Kita jadi banyak dapat ilmu buat belajar bikin nanam tanaman gitu di rumah tanpa harus pakai lahan yang gede. Iya, bagus. Akan melaksanakan itu? Mencoba? Akan dicoba? Oke, bagus ya. Rizky, apa yang Rizky dapat setelah belajar tentang ketahanan pangan? Ya Pak, kalau Rizky sebagai ketahanan pangan yaitu bahwa kita itu misalnya kita tidak pemerintah tidak bisa memasuki itu bukan sebuah alasan untuk kita tidak bisa memanfaatkan pangan kita gitu. Kita juga masih bisa menanam sendiri, kita juga bisa memanen sendiri, dan kita juga bisa menjualnya gitu. Karena seperti tadi ada ketersediaan, ada aksesibilitas, dan ada juga pemanfaatannya juga Pak. Yang ketersediaannya kita menyiapkan sayuran-sayurannya, untuk aksesibilitasnya kita juga bisa menjualnya karena ada SDM-nya. Terus kita juga bisa dimanfaatkan dengan cara dimakan sendiri atau enggak dijual, kan ada hasilnya gitu Pak. Nah terus juga bahwa berhubungan dengan materi yang kemarin juga Pak, yang tentang sumber daya alam juga. Jadi kita juga di situ bisa belajar ternyata di Indonesia itu bahwa ada beberapa iklim, dan kita juga bisa memanfaatkan iklim tersebut itu dengan cara menanam tanaman juga gitu. Enggak hanya dari segi iklimnya doang yang kita bisa manfaatkan seperti pertambangan dan lain-lain, tapi kita juga bisa dari segi perikanan juga kita masih bisa, terus dari segi agraris juga kita masih bisa dimanfaatkan. Iya, tepuk tangan untuk Rizky. Ya, bagus sekali kesimpulannya. Jadi kita itu harus bisa memanfaatkan kondisi Indonesia yang begitu makmur ini. Ya. Apa sih yang nggak bisa ditanam di Indonesia? Ya. Yang katanya kurma hanya bisa tumbuh di gurun gitu ya, di daerah jajaran Arab sana, dibawa ke Indonesia bisa. Coba kalian bawa singkong ke Arab, bisa nggak? Enggak. Nah makanya kalian sebagai warga negara Indonesia, khususnya Kota Bandung, kalian harus bisa memanfaatkan kondisi Indonesia yang begitu subur ini dengan cara apa? Banyak cara. Salah satunya tadi dengan buat apapun bisa kita tanam. Ya. Contohnya kalau kalian pengen mencobanya, bisa berkonsultasi dengan Laura, main ke rumahnya, seperti ini gitu kan. Di sana ada pohon-pohonnya, ya, ada ayamnya ya. Kalau lele belum? Udah pernah Gagal. Dia punya kucing. Ya, pernah Laura juga membuat itu ada istilahnya budidaya ikan dalam ember, budik damber. Ya, ada budik damber, budidaya lele dalam ember. Itu sudah ada. Ya. Nanti kalian bisa melaksanakan. Ternyata musuh utamanya adalah kucing katanya. Lelenya diobok-obok sama kucing, ya. Itu makanya harus lebih rapi. Berarti kan harus ditutup, ya, atasnya ditanami bisa kangkung dan lain-lain.
bisa mempertahankan ketahanan pangan minimal di dalam keluarga. Contohnya mau bikin mie rebus, aduh pengen pakai sayuran biar sehat ya, nggak hanya karbo saja, pengen ada seratnya. Gimana kan? Tinggal pergi tuh ke kebun kita, ya, ngambil apa? Sawi, ada pokcoy ya, bisa ditanam. Gitu ya. Aduh pengen pedas, ada cabenya. Aduh pengen kayak tukang bakso pakai seledri, seledrinya ada. Aduh pengen pakai bawang, bawangnya ada. Tinggal jadilah mie spesial, gitu kan? Itu yang harus kita pikirkan, bahwa pangan itu bisa kita jangan tergantung terus, kita bisa mengusahakannya dengan cara apa? Ya itu kan banyak cara. Ya, selain ya Kota Bandung memiliki atau mendapatkan pangan-pangan lain dari daerah yang lain. Coba ada yang tanyakan. Mau bertanya, Dina? Ya. Jadi, apakah edukasi juga menjadi salah satu strategi dalam memenuhi ketahanan pangan? Soalnya kan itu masyarakat dari video tadi tidak melakukan ketahanan pangan atau melakukan program SEA sebelum adanya sosialisasi dari pemerintah pertanian. Ya. Bagus. Butuhkah tadi apa? Pendidikan lah ya untuk ketahanan pangan ini sangat butuh. Salah satunya kita sedang belajar ini. Ya, selain tadi itu adanya program pemerintah dalam hal buruan sains, itu salah satu ya upaya untuk mempertahankan ketahanan pangan. Ya, bagus saya. Bapak ucapkan terima kasih untuk Rizky, Fauzan, Amel semuanya yang ada di sini sudah sangat bagus sekali dalam proses belajar ini, aktif ya. Jadi nanti kalian ya perlu ya kalau bisa setelah belajar ini punya, Bapak juga lagi mencoba di rumah kemarin menanam cabai ya, cabai domba, cengkeh domba itu ternyata diserang hama harus seperti apa? Bapak cari di YouTube. Oh ternyata pakai sabun cuci piring. Sama Bapak disemprot pakai sabun cuci piring. Ternyata malah mati. Nah itulah butuhnya edukasi ya. Jangan semuanya di ini. Itu ternyata di YouTube banyak kalau ada hama kutub putih itu pakai sabun cuci piring 2 tetes dalam 1 liter. Semprot sama Bapak. Besoknya daunnya jatuh semua. Nah, itu kan perlu Bapak juga butuh melakukan itu. Nah, kita ini ada penekanan ya. Belum beres ya. Ada penekanan di sini. Bapak pengen kalian melihat ini. Ternyata harus seperti ini. Kita itu melaksanakan atau makan itu harus seperti ini. Apa katanya? Darah. Kok ada suara sih? Udah deh, udah dulu. Kalau mau udah dulu Ada pesan dari pemerintah. Kayaknya itu mengungkap Andra, buah itu lebih bagus dimakan kalau perut kosong. Kalau gue disuruh habis makan, gue bisa makan berat dulu. Parah kalau makan buah sebelum makan, ntar kamu keburu kenyang, ntar kamu susah makan guys. Udah diajarin kalau matang nggak dihabisin, nanti ngasih kabut. Nah kalau gue disuruh habisin makanan yang biar dia gue ganteng. Terus kalau makan nasi habis, nanti diusin lagi. Tapi serius, kalau makan sate gini nggak afdol kalau pakai nasi. Tapi sampai rumah makan nasi lagi kan? Loh, nasinya baru matang. Kok kalian udah pada beres makannya? Ternyata karbohidrat yang bikin kenyang itu bukan cuma dari nasi. Nah, ya. Coba makan buah dulu, makan nasi dulu. Kebanyakan kita makan nasi dulu, baru makan buah. Katanya cuci mulut. Padahal yang bagus itu adalah makan buah dulu, baru kita makan nasi. Pak katanya, ya kasih jarak.
Jangan ini mah buah dimakan langsung nasi juga hajar, gitu kan? Nggak boleh seperti itu. Ya, ternyata makan yang baik itu seperti itu. Kemudian kita harus bisa mencari alternatif makanan pokok kita. Ya, ingat cari alternatif makanan pokok. Ya, jangan hanya nasi. Ya, oke. Hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapat tentang pangan. Kemudian hal yang paling harus kalian perhatikan adalah tadi, ya. Kemudian masalah yang menjadi masalah di Bandung itu mudah-mudahan kalian bisa mengatasinya, ya. Mungkin untuk hari pertemuan berikutnya kita akan membahas masih pokok bahasan ini, ya. Tapi tentang penyediaan bahan industri dan lain-lain, ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Ya. Oke, hari ini kita bisa mengakhirinya. Untuk pelajaran ini kita akhiri, ya. Untuk materi berikutnya tolong kalian siapkan, ya, belajar lagi di rumah, ya. Belajar lagi di rumah untuk mempelajari, masih tetap KD-nya KD ini, ya. KD-nya KD ini, tapi materinya itu akan berbeda, yaitu tentang bahan industri, ya, menyediakan bahan industri dan potensi energi baru dan terbarukan. Kalau kalian dengar energi baru terbarukan, gitu apa? Energi baru terbarukan, apa coba? Nah? Oh, bisa matahari, apa energi baru? Contohnya membuat gas alami. Nah, dari apa? Dari kotoran sapi, itu bisa. Ya, kotoran sapi dimasukkan ke dalam tong, gitu kan? Kemudian ditutup, nanti kan akan menjadi gas. Nah, gasnya dimanfaatkan untuk memasak. Akan bau kotoran sapi nggak? Nah, jadi nanti harus kalian pelajari dulu di rumah, ya, materinya. Jadi tentang kesediaan atau penyediaan bahan industri dan energi baru dan terbarukan. Ya, oke? Ya, kami muda. Ya, kita tetap semangat. Nanti kalian yang laki-laki, nanti kita Jumatan di masjid kita yang terdekat, ya. Bareng-bareng. Yang perempuan boleh langsung pulang, ya. Silakan untuk KM dipimpin doa dulu sebelum kita pulang. Kita berdoa dulu supaya di perjalanan kita diberikan kelancaran, keselamatan, ya, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu menjadi berkat untuk kita, ya, untuk Bapak sendiri. Mudah-mudahan kalian juga nanti dalam keadaan sehat selamanya, karena dengan kondisi seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan, ya. Nanti pun kalian tidak berkeliaran lagi di luar. Setelah dari sekolah langsung pulang. Selalu ingat 5M. Apa? Cuci tangan, gunakan masker, menjaga jarak, hindari kerumunan. Apa yang satu lagi? Mengurangi mobilitas. Ya, jadi tolong selalu jaga kondisi, karena saat kita terpapar, keluarga kita terancam. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Puas? Mudah-mudahan tidak puas. Ya, Bapak ingin kalian tidak puas dalam hal belajar. Kenapa? Saat kita tidak puas dalam hal belajar, maka kita ingin belajar lagi. Sama halnya kita tidak puas akan makanan, kita ingin mencoba lagi. Gitu kan? Benar nggak? Ya. Itu. Jadi jangan pernah puas akan belajar. Belajar terus, karena belajar itu tidak ada batasnya. Ya. Terima kasih.
kasih. So, silakan Pak Ujan pimpin doa untuk kita pulang. Nah. Sebelum mengakhiri aktivitas belajar mengajar, mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dalam hati mulai. Berdoa disebutkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita sudah selesai melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Ya, nanti di jalan kalian hati-hati. Ya, jangan sampai kalian kemana-mana dulu, langsung pulang. Ya, terima kasih Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.